Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rasio laba bersih dengan total aset. Jadi, rasio laba bersih dengan total aset merupakan metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan dalam hubungannya dengan ukuran total aset yang dimilikinya. Untuk PT Kimia Farma sendiri memiliki perbandingan rasio laba bersih dengan total aset pada tahun 2021 dan 2022. Untuk rasio laba bersih dengan total aset pada tahun 2021 memiliki nilai sebesar 0,016 atas hasil dari pembagian 289 juta sebagai laba bersih dibagi dengan 17 miliar atas total aset. Selanjutnya, rasio laba bersih dengan total aset pada tahun 2022 bernilai sebesar 0,0053 atas hasil dari pembagian 109 juta sebagai laba bersih dibagi dengan 20 miliar sebagai total aset. Dalam rasio ini semakin tinggi maka semakin baik karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak laba dengan aset yang dimilikinya. Atas hasil perbandingan pada kedua tahun tersebut, pada tahun 2021, PT Kimia Farma cenderung memiliki laba yang lebih tinggi dengan rasio sebesar 0,016 dibandingkan tahun 2022 yang hanya memiliki rasio sebesar 0,0053. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar yaitu kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Oke, bisa kita lihat di sini rumus current ratio itu ada current assets dibagi current liabilities atau aset lancar dibagi utang lancar gitu. Nah, aset lancarnya itu pada tahun 2021 ada 6 miliar 200 juta 763 ribu 138 dibagi 5 miliar 980 juta 180 ribu 556. Diketahui hasilnya di sini ada 1,03. Oke, current ratio pada tahun 2022 itu aset lancarnya 8 miliar 501 juta 422 ribu 281 dibagi 8 miliar 30 juta 857 ribu 184. Hasilnya itu 1,06. Oke. Berdasarkan perhitungan tadi dapat terlihat bahwa current ratio berada di atas 1, jadi PT Kimia Farma dapat dikatakan sehat dan memiliki 1 kali lipat aset lancar yang cukup untuk membayar kewajibannya. Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan cepat. Quick ratio ini memiliki rumus kas ditambah piutang dibagi dengan utang lancar. Berdasarkan perhitungan, dapat terlihat bahwa nilai quick ratio 2021 adalah 0,36, sedangkan pada 2022 adalah 0,56. Nah, quick ratio di bawah 1 ini mengindikasikan potensi kesulitan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai days in receivable. Jadi untuk days in receivable sendiri merupakan rasio keuangan yang mengukur berapa lama waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran dari pelanggan setelah penjualan. Jadi untuk rumus dari days in receivable sendiri yaitu akun receivable atau biasa juga disebut dengan piutang dibagi dengan annual credit sales dibagi 365 atau setara dengan 1 tahun. Untuk PT Kimia Farma sendiri memiliki perbandingan days in receivable pada tahun 2021 dengan 2022. Rasio keuangan days in receivables PT Kimia Farma pada tahun 2021 bernilai sebesar 55,18, sedangkan pada tahun 2022 bernilai sebesar 69,42. Jadi PT Kimia Farma pada tahun 2022 cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan pembayaran dari penjualan kreditnya yaitu sekitar 69 hari. Dibandingkan tahun 2021
yang hanya memerlukan waktu 55 hari saja. Untuk yang selanjutnya ada AR turnover, yaitu total kredit penjualan atau annual credit sales dibagi dengan piutang usaha atau account receivable. Untuk AR turnover 2021, total kredit penjualannya adalah 12.856.626.593 rupiah, dibagi dengan piutang usahanya 1.943.935.457 rupiah, dengan hasilnya yaitu 6,61. Sedangkan untuk AR turnover 2022, annual credit sales atau total kredit penjualannya adalah 9.606.145.359 rupiah, dibagi dengan piutang usahanya yaitu 1.827.256.514 rupiah, dengan hasilnya yaitu 5,25. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode AR turnover, dapat disimpulkan bahwa PT Kimia Farma pada tahun 2022 lebih efektif atau liquid dalam pengelolaan kredit piutang sebesar 5,25 dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 6,61. Karena semakin kecil atau sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menagih utang selama periode akuntansi, maka semakin liquid perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait materi Days in Inventory. Days in Inventory adalah sebuah metode pengukuran untuk mengukur seberapa efisien perusahaan mengelola inventorinya. Hal ini maksudnya adalah seberapa lama perusahaan bisa mengubah inventory menjadi pendapatan. Nah, dalam hal ini, Days in Inventory itu didapatkan dengan cara membagi antara inventory atau persediaan dengan annual cost of goods sold atau beban pokok penjualan. Nah, dalam kasus PT Kimia Farma ini, yang pertama kita akan membagikan kedua tahun berjalan, yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 didapatkan nilai 116 dari pembagian antara inventory atau persediaan perusahaan sebesar 2.990.960.379, lalu dibagi dengan dibagi dengan annual cost of goods sold sebesar 8.461.341.494. Lalu berikutnya dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun, yaitu 365 hari. Didapatlah nilai 116. Begitu juga dengan tahun berjalan pada 2022. Berdasarkan data dari Days in Inventory ini, dapat diketahui bahwasanya terdapat kenaikan atau kenaikan jumlah rata-rata hari dalam mengelola persediaan yang menunjukkan bahwa PT Kimia Farma ini semakin tidak efisien atau tidak efektif dalam mengelola persediaan atau inventorinya. Karena pada prinsipnya semakin rendah nilai Days in Inventory maka akan semakin bagus, karena semakin sedikit hari di mana perusahaan itu mengendapkan barang-barangnya. Selanjutnya, saya Anindya Aulia Syafitri, NPM 325, akan menjelaskan bagian saya, yaitu yang pertama, inventory turnover. Pengertian inventory turnover adalah sebuah metode untuk mengukur seberapa cepat sebuah perusahaan dapat menjual persediaan barangnya dalam satu periode waktu. Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, untuk menghitung inventory turnover, rumusnya sendiri yaitu cost of goods sold dibagi inventory, yang artinya HPP dibagi persediaan. Nah, di sini saya akan menghitung inventory turnover dari PT Kimia Farma pada tahun 2021 dan 2022. Nah, di sini sudah disediakan datanya, sudah terlihat data beban pokok penjualan dan juga persediaan di tahun 2021 dan 2022. Nah, kemudian untuk beban pokok penjualan di tahun 2021 tinggal dimasukkan aja nilai HPP-nya, yaitu 8.461.341.494 dibagi inventory 2021 yaitu
2690, 960, 379 dan diketahui hasilnya adalah 3,14. Kemudian untuk menghitung inventory turnover di tahun 2022, tinggal dimasukkan nilai HPP-nya di tahun 2022 yaitu 6013, 310, 323 dibagi inventory atau persediaan di tahun 2022 yaitu yang bernilai 3176945,674. Diketahui hasil inventory turnover 2022 yaitu 1,89. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas bisa dipahami bahwa dalam satu periode tersebut yaitu di tahun 2021 persediaan PT Kimia Farma ini berputar selama 3,14 kali dan di periode 2022 inventory turnover-nya berputar selama 1,89 kali. Artinya PT Kimia Farma ini tergolong menurun penjualannya karena menunjukkan penurunan perputaran persediaannya dari tahun 2021 ke 2022. Saat inventory turnover atau perputaran persediaan ini semakin rendah, maka kemungkinan mengindikasikan tingkat penjualannya yang lebih lemah dan permintaan akan produknya perusahaan itu menurun. Baik, jadi yang selanjutnya yaitu basic earning power. Untuk menghitung basic earning power, rumusnya yaitu operating profit per sales dikali sales per total aset. Jadi di sini kita udah ada data-data yang diperlukan untuk menghitung basic earning power. Operating profit adalah laba usaha, sales adalah penjualan neto, dan total aset adalah jumlah aset. Kemudian setelah dimasukkan rumus dan angkanya, ketemu hasil basic earning power tahun 2021 yaitu sebesar 0,055 dan basic earning power tahun 2022 yaitu 0,027. Kemudian interpretasinya, pada tahun 2021 basic earning power PT Kimia Farma menunjukkan nilai sebesar 5,5% dan pada tahun 2022 turun menjadi 2,7%. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan laba sebelum pajak dari tahun 2021 sebesar 392 juta turun drastis menjadi 49 juta pada tahun 2022. Dari hasil analisis, basic earning power PT Kimia Farma dapat disimpulkan bahwa dalam 2 tahun perusahaan kurang efektif dan kurang efisien dalam pengelolaan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan debt ratio atau rasio hutang. Jadi rasio hutang itu adalah rasio yang mengukur besaran penggunaan hutang oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset yang dimiliki perusahaan. Perhitungan rasio hutang ini adalah total kewajiban atau debit dibagi dengan total aset. Nah, selanjutnya saya akan menghitung debt ratio dari PT Kimia Farma di tahun 2021 dan 2022. Sesuai rumusnya, di sini sudah bisa dilihat rumusnya dan tinggal kita masukkan aja nilai total debit atau hutang di tahun 2021 yaitu senilai 10.528.322.405 ini dibagi dengan total aset atau jumlah asetnya itu di tahun 2021 dibagi dan hasilnya adalah 0,59. Kemudian di debt ratio tahun 2022 itu juga hasilnya itu 0,54 dengan cara perhitungan yang sama. Nah, dari hasil tersebut saya ingin menjelaskan bahwa rasio hutang itu dianggap baik itu bergantung pada sifat bisnis dan industrinya. Secara umum, rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio hutang terhadap aset yang nilainya itu di bawah 1,0 itu masih dianggap relatif aman. Sedangkan rasio 2,0 atau lebih tinggi itu dianggap beresiko. Nah, untuk industri farmasi seperti PT Kimia Farma ini bisa diketahui bahwa rasionya itu di bawah 1 yang bernilai 0,54 dan 0,59. Jadi, menurunnya debit rasio PT Kimia Farma yang kurang dari 100% ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki lebih banyak aset daripada hutang. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya yaitu T ratio atau times interest earned. Jadi, untuk menghitung T ratio ini, rumusnya operating profit per interest expense. Jadi, di sini kita udah ada data yang diperlukan untuk menghitung T ratio.
operating profit adalah laba usaha, dan interest expense adalah beban keuangan. Setelah dimasukkan rumus dan angkanya, ketemu hasil T ratio tahun 2021 sebesar 1,62, sedangkan T tahun 2022 yaitu sebesar 1,07. Kemudian, untuk interpretasinya, pada tahun 2021, T rasio PT Kimia Farma yaitu sebesar 1,62 kali. Artinya, laba perusahaan mampu menutupi 1,62 kali dari beban keuangan atau beban bunga. Sedangkan pada tahun 2022, T rasio PT Kimia Farma turun menjadi 1,07 kali. Meskipun mengalami penurunan, berdasarkan T rasio selama 2021 sampai 2022, PT Kimia Farma memiliki cukup dana untuk membayar bunga pada utang mereka. Dan yang terakhir ada Return on Common Equity atau ROE. Untuk rumusnya sendiri, ROE adalah net income dibagi dengan common equity. Untuk ROE 2021, net income-nya ada 299.888.789 rupiah dibagi dengan 7.872.635 rupiah dengan hasil 0,04. Sedangkan untuk ROE 2022, net income-nya adalah 109.782.957 rupiah dibagi dengan common equity-nya yaitu 9.339.290.330 dengan hasil 0,011. Berdasarkan metode perhitungan ROE pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dengan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih bagi pemilik atau investor lebih besar daripada tahun 2022 yaitu sebesar 0,04 dibanding dengan 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa PT Kimia Farma telah terjadi penurunan laba jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terima kasih.